Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam, Bunda. Apa kabar, Mam? Alhamdulillah, sehat. Walau, ya gitu deh, Bun. Nah, kenapa, Mam? Nah, ngomong-ngomong, siang ini kita mau bahas apa nih, Mam? Iya, jadi Bun, siang ini nih kita mau bahas. Sebenarnya tuh di hati tuh lagi ada rasa sesak gitu loh, Bun. Lagi kepikiran sekali. Kelas yang saya ajari itu Bun, kelas 75 tuh kok akhir-akhir ini tanggung jawab anak sebagai siswa itu, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban mereka tuh benar-benar udah lost gitu loh, Bun. Udah kayak hilang. Belajar di rumah, belajar di kelasnya, itu sama sekali tidak menyimak pembelajaran. Kita bentuk metode diskusi juga seperti itu. Kita bentuk pembelajaran mulai diferensiasi ya, Bun. Ini kelompok yang kinestetik dengan game, ini yang auditory dengan audio, yang ini visual dengan gambar. Kok hampir, ya udah hampir separuh lebih tuh kok tanggung jawab tentang kewajiban mereka pun nggak muncul-muncul, Bun. Oh, itu permasalahannya, Mam. Iya, Bun. Kayaknya nih mereka tuh di rumah main HP loh, Bun. Walah, Main berarti HP. sudah miris itu ya, Mam ya? Iya. Terus gitu ya. Mabar kayaknya, Bun. Mereka tuh Walah. main game. Nah, kalau gitu, apa yang bisa melakukan agar mereka merasa bertanggung jawab dengan tugas-tugas mereka gitu? Iya. Saya akan mendekati mereka, persuasif ya, Bu. Satu-satu, kemudian saya juga akan menggali dari hati ke hati cerita mereka kok bisa seperti ini. Dulunya tuh, Bu, sebagian dari mereka tidak seperti ini. Jadi dulunya yang hanya, mohon maaf ya, hanya oknum-oknum ya seperti itu. Aji, Arjuna, sekarang kok udah Farhan, kok udah nular ke yang dulunya baik-baik saja, dulunya bertanggung jawab dengan pembelajaran. Nah, jadi kemudian juga saya akan berkomunikasi dengan orang tua juga, Bun. Mau melihat seperti apa sih mungkin mereka tuh di rumah, kontrol orang tuanya seperti apa. Dan saya juga, nah kita kan ada 10 guru mata pelajaran ya. Iya, di kelas itu ya, Mam. Jadi juga saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat, apa mungkin ini kelemahan di pembelajaran bahasa Inggris ini, mungkin Mam Tina tuh terlalu strict, seperti itu kan, terlalu keras atau seperti apa. Ya, bagi mereka, saya juga wali kelasnya mungkin ya, Bun, perlu berbicara, menyampaikan bagaimana perkembangan mereka ini. Dan juga kalau tidak juga ada perubahan, ya guru BK sebagai titik akhir yang punya disiplin ilmu tentang ini, saya akan berbicara dengan beliau, meminta solusi-solusi dari beliau. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih, Mam, siswa yang bertanggung jawab itu seperti apa sih kalau menurut Mam? Siswa yang bertanggung jawab itu menurut saya adalah siswa yang ya memang nawaitunya, niatnya dari rumah, di sekolah itu memang benar-benar untuk belajar. Jadi apapun terkait pembelajaran, mereka mengikutinya dengan baik. Kemudian jika ada tagihan, penugasan, atau apapun bentuk metode pembelajaran gurunya, mereka melakukan itu dengan aktif pula. Dan hasilnya juga dengan maksimal seperti itu. Tidak terlalu lama dari waktu yang ditentukan, cepat, tapi memang sebaik yang mereka bisa. Setidaknya mengikuti proses gitu dengan tekun ya, Mam ya, hadir dalam pembelajaran gitu ya. Iya, apalagi kita kan sudah belajar ya, Bun, bagaimana kita menuntun, bagaimana hasil itu adalah targetan yang kesekian, yang dahuluan itu adalah proses. Ya, proses. Iya, seperti itu, Bunda. Nah, Mam, kita kan punya level nih, Mam. Ya. Dari angka 1 sampai angka 10. Kira-kira menurut Mam, sekarang siswa kita tersebut di level berapa? 75 nih ya? Iya.
kayaknya berada di level 5 deh, Bun. Level 5 ya, Mam? Iya. Berarti jauh sekali ya, Mam ya itu. Iya, saya juga tidak habis pikir. Pada awal-awalnya tidak seperti ini. Kok sekarang benar-benar berada biasa di gitu ya, berada di posisi 5 ini, Bunda. Nah, kedepannya Mam itu berharapnya mereka berada di level berapa? Oh, pastinya sebenarnya pasti pingin 10 ya, Bun. Tapi saya tidak muluk-muluk. Semoga berada di level 8 deh. Oh, Jadi 8 itu sudah level yang luar biasa ya, Mam ya? Pencapaian luar biasa kalau tercapai ya. Ya, jadi dari posisi 5 itu kan Bun kita 5, 6, 7, 8. Jadi mereka ini pasti untuk anak tertentu walaupun mungkin hitungan angkanya sedikit ya Bun, tapi progres mereka untuk melewati itu tuh saya hargai sekali. Jadi bagaimana mereka 5 menuju 6, kemudian bagaimana 6 menuju 7-nya, seperti itu. Jadi ya, semoga ke depan saya bisa membuat mereka ini berada di posisi 8. Nah, apa usaha yang Mam lakukan agar bisa berada di level 8 gitu? Oh, tentunya saya akan membuat tipsnya untuk diri saya sendiri. Saya akan membuat buku kontrol. Nah, kemudian kontrol ini pun terlepas dari daftar nilai, tidak ada kaitannya. Tidak digabung gitu ya? Tidak digabung daftar nilai, tapi adalah pengamatan terhadap perilaku dan bagaimana keahlian-keahlian mereka mulai berkembang seperti itu. Nah, kemudian di kelas kan kita punya anak yang tanggung jawabnya lebih baik dibanding kawannya, tapi ini tidak kita ibukan kepada mereka. Jadi anak ini semacam CCTV-nya untuk teman-temannya, alarm kelasnya gitu namanya. Semacam alarm kelasnya bagi mereka ini. Jadi bagaimana dia mengingatkan tidak hanya di dalam kelas, tapi dia juga bisa mengingatkannya lewat WhatsApp seperti itu. Ayo kawan-kawan, kita nih besok ini loh belajar dengan Mam Tina tentang ini, yuk kita belajar dulu ya tentang ini, seperti itu. Atau juga ayo yang belum tugas ini baca lagi kemarin materi yang udah Mam Tina jelaskan, seperti itu. Nah, tentunya juga ya koordinasi sama wali kelas berjalan terus, seperti itu. Ya, Bunda. Ya, berarti usaha yang bagus sekali ya, Mam. Melibatkan anak-anak yang memiliki kemampuan dan punya peduli terhadap teman-temannya gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, bagaimana Mam bisa melakukan itu semua? Oh ya, tentunya kan kita satu kelas itu ada 10 guru mata pelajaran. Ya, jadi tentunya ini harus kolaborasi. Nah, kolaborasi saya dengan rekan-rekan. Kemudian bagaimana saya bisa memanfaatkan forum-forum misalnya istirahat kita di kelas untuk berdiskusi di ruangan guru, kemudian juga bisa pada forum-forum rapat, kemudian juga pada apalagi kita kan rutin tuh seminggu 1 kali pertemuan kombel. Nah, kita juga berdiskusi pada komunitas belajar kita. Bagaimana evaluasi, bagaimana juga sharing. Ada guru-guru yang sudah pengalaman beliau yang, oh Tina kalau masalah kayak gitu, Ibu pernah gini loh, bisa belajar berbagi praktik baik beliau. Iya, pengalaman ya, Mam. Ya, saya juga berhasil, maka juga menceritakan itu sebagai best practice kan. Jadi nanti kita akan diskusi sehingga dan mengevaluasi secara bersama. Ya, seperti itu. Nah, kapan deh rencana mau melakukan ini? Kapan? Tentunya secepatnya. Insya Allah secepatnya saya akan melakukan ini. Tentunya hari Senin nih. Ya, saya ingatnya kita kan baju PGR ya. Biasanya kita Senin kan baju Pemda ya Bunda. Ya, hari Senin. Nah, besok di kelas yang lain juga saya akan melakukan seperti ini. Jadi secepatnya saya akan actionnya mulai besok pagi seperti itu. Dengan tips dan triksnya itu. Semoga ya berharapnya tidak ada lagi yang siapa yang tadi malam tidak ada lagi yang Mam, kami lupa bawa buku bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, seperti itu ya.
Jadi semuanya menyukai pembelajaran itu. Jadi tanggung jawab ada gitu kan ya. Iya, seperti itu. Nah, waktu kita sedikit nih, Mam. Buru-buru nih. Nah, dalam sesi ini apa yang sudah mendapatkan? Oh, saya senang sekali Bunda dengan diskusi hari ini. Tadinya ada rasa beban di dalam hati yang aduh ganggu kayak bahasa kita buntu ya, apa ya solusi untuk ini. Setelah diskusi ini jadi ya terbuka pemikiran-pemikiran yang harus dilakukan supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, karena apapun yang saya lakukan ini pastilah untuk kebaikan mereka. Tidak hanya tanggung jawab ini kan tidak hanya nanti akan mereka terapkan di kehidupan mereka di sekolah, tapi juga bagaimana kehidupan mereka di sehari-hari. Bagaimana jika ada tanggung jawab atau tugas yang diberikan ataupun kewajiban, mereka melaksanakannya memang, ya saya harus melakukan ini. Seperti itu. Kelak jika mereka sudah hidup di masyarakat, kelak kalau mereka sudah menikah, jadi mereka tidak shock lagi. Ternyata hidup itu sangat modal gitu ya, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Oh ya. Ya. Mungkin solusi yang tepat sekali ya sudah menemukan. Alhamdulillah sudah menemukan solusi yang terbaik. Ya. Ditunggu nih Mam actionnya dan juga laporannya. Ya. Kita sharing lagi untuk minggu berikutnya ya Mam. Iya. Insya Allah kita akan sharing lagi Bunda. Saya juga terima kasih sekali. Bunda udah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya sekarang. Meluangkan waktunya di saat santainya, seharusnya mungkin Bunda ini udah pulang ya. Sebenarnya nunggu kepo ya Bun. Iya, nunggu kepo belum Mam ya. Kita kepo 3:30 Bunda masih berada di sini mendengarkan curhatan saya. Mohon doa juga ya Bunda. Semoga sama-sama Mam. Ya, semoga ke depan anak-anak ini kan amanah. Bagaimana kita tidak tanggung jawab ini, ingatlah bukan hanya untuk mereka pada hari ini. Tanggung jawab ini adalah untuk tumbuh kembang mereka, untuk mereka hidup di real nantinya di masa mereka menua, di masa mereka menikah, di masa mereka di dunia pekerjaan. Ya, bagaimana tantangan-tantangan itu akan membuat mereka menjadi pribadi yang tangguh ya Bu. Sesuai dengan moto kita Matahari ya Bun ya. Matahari tangguh. Terima kasih ya Bunda. Ya, sama-sama Mam. Ya, sukses selalu ya Mam. Ya, nanti semangat Mam. Ya, nanti kita Tina, salam. Nanti juga akan Tina sharing-sharing ya Bun, jangan bosan dengerin. Waalaikumsalam Bunda. Ya, sebenarnya pasti pingin 10 ya Bun, tapi saya tidak muluk-muluk. Semoga berada di level 8 deh. Oh, jadi 8 itu sudah level yang luar biasa ya Mam ya? Pencapaian luar biasa kalau tercapai ya. Ya, jadi dari posisi 5 itu kan Bun kita 5, 6, 7, 8. Jadi mereka ini pasti untuk anak tertentu walaupun mungkin hitungan angkanya sedikit ya Bun, tapi progres mereka untuk melewati itu tuh saya hargai sekali. Jadi bagaimana mereka 5 menuju 6, kemudian bagaimana 6 menuju 7-nya, seperti itu. Jadi ya, semoga ke depan saya bisa membuat mereka ini berada di posisi 8. Nah, apa usaha yang Mam lakukan agar bisa berada di level 8 gitu? Oh, tentunya saya akan membuat tipsnya untuk diri saya sendiri. Saya akan membuat buku kontrol. Nah, kemudian kontrol ini pun terlepas dari daftar nilai, tidak ada kaitannya. Tidak digabung gitu ya? Tidak digabung daftar nilai, tapi adalah pengamatan terhadap perilaku dan bagaimana keahlian-keahlian mereka mulai berkembang seperti itu. Nah, kemudian di kelas kan kita punya anak yang tanggung jawabnya lebih baik dibanding kawannya, tapi ini tidak kita ibukan kepada mereka. Jadi anak ini semacam CCTV-nya untuk teman-temannya, alarm kelasnya gitu namanya. Semacam alarm kelasnya bagi mereka ini. Jadi bagaimana dia mengingatkan tidak hanya di dalam kelas, tapi dia juga bisa mengingatkannya lewat WhatsApp seperti itu. Ayo kawan-kawan, kita nih besok ini loh belajar dengan Mam Tina tentang ini, yuk kita belajar dulu ya tentang ini, seperti itu. Atau juga
Ayo yang belum tugas ini baca lagi kemarin materi yang udah Mempina jelaskan seperti itu. Nah, tentunya juga ya koordinasi sama wali kelas berjalan terus. Ya. Seperti itu. Ya, Bunda. Ya, berarti usaha yang bagus sekali ya, Mam. Melibatkan anak-anak yang memiliki kemampuan dan punya peduli terhadap teman-temannya gitu ya. Iya, ya seperti itu. Nah, bagaimana Mam bisa melakukan itu semua? Oh ya, tentunya kan kita satu kelas itu ada 10 guru mata pelajaran. Iya. Ya, jadi tentunya ini harus kolaborasi. Nah, kolaborasi saya dengan rekan-rekan. Kemudian bagaimana saya bisa memanfaatkan forum-forum misalnya istirahat kita di kelas untuk berdiskusi di ruangan guru, kemudian juga bisa pada forum-forum rapat, kemudian juga pada apalagi kita kan rutin tuh seminggu 1 kali pertemuan kombel. Nah, kita juga berdiskusi pada komunitas belajar kita. Bagaimana evaluasi, bagaimana juga sharing. Ada guru-guru yang sudah pengalaman beliau yang, Tina kalau masalah kayak gitu, Ibu pernah gini loh, bisa belajar berbagi praktik baik beliau. Iya, berbagi pengalaman ya, Mam. Ya, saya juga berhasil, maka juga menceritakan itu sebagai best practice kan. Jadi nanti kita akan diskusi dan mengevaluasi secara bersama. Ya, seperti itu. Nah, kapan deh rencana mau melakukan ini? Kapan? Tentunya secepatnya. Insyaallah secepatnya saya akan melakukan ini. Tentunya hari Senin nih. Ya, saya ingatnya kita kan baju PGR ya. Biasanya kita Senin kan baju Pemda ya, Bunda. Ya, hari Senin. Nah, besok di kelas yang lain juga saya akan menerapkan seperti ini. Jadi secepatnya saya akan actionnya mulai besok pagi seperti itu. Dengan tips dan triksnya itu. Semoga ya berharapnya tidak ada lagi yang siapa yang tadi malam tidak ada lagi yang jawab, Mam, kami lupa bawa buku bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya menyukai pembelajaran itu. Jadi tanggung jawab ada gitu namanya. Iya, seperti itu. Nah, waktu kita sedikit nih, Mam. Buru-buru nih. Nah, dalam sesi ini apa yang sudah mendapatkan? Saya senang sekali Bunda dengan diskusi hari ini. Tadinya ada rasa beban di dalam hati yang ganggu kayak bahasa kita buntu ya, apa ya solusi untuk ini. Setelah diskusi ini jadi ya terbuka pemikiran-pemikiran yang harus dilakukan supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, karena apapun yang saya lakukan ini pastilah untuk kebaikan mereka. Tidak hanya tanggung jawab ini kan tidak hanya nanti akan mereka terapkan di kehidupan mereka di sekolah, tapi juga bagaimana kehidupan mereka di sehari-hari. Bagaimana jika ada tanggung jawab atau tugas yang diberikan ataupun kewajiban, mereka melaksanakannya memang ya saya harus melakukan ini. Seperti itu. Kelak jika mereka sudah hidup di masyarakat, kelak kalau mereka sudah menikah, jadi mereka tidak shock lagi. Ternyata itu ada modal gitu menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Oh iya. Ya. Mungkin solusi yang tepat sekali yang sudah menemukan. Alhamdulillah sudah menemukan solusi yang terbaik. Ditunggu nih, Mam, actionnya dan juga laporannya. Kita sharing lagi untuk minggu berikutnya ya, Mam. Iya. Insya Allah kita akan sharing lagi, Bunda. Saya juga terima kasih sekali. Bunda udah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya sekarang, meluangkan waktunya di saat santainya. Seharusnya mungkin Bunda ini udah pulang ya. Sebenarnya nunggu kepo ya, Bun. Nunggu kepo belum, Mam ya. Kita kepo 3:30, Bunda masih berada di sini mendengarkan curhatan saya. Mohon doa juga ya, Bunda. Semoga sama-sama, Mam. Ya, semoga ke depan anak-anak ini kan amanah. Bagaimana kita tidak tanggung jawab ini, ingatlah bukan hanya untuk mereka pada hari ini. Tanggung jawab ini adalah untuk tumbuh kembang mereka, untuk mereka hidup di real nantinya di masa
mereka menua, di masa mereka menikah, di masa mereka di dunia pekerjaan. Iya. Ya, bagaimana tantangan-tantangan itu akan membuat mereka menjadi pribadi yang tangguh ya, Bu. Sesuai dengan moto kita Matahari ya, Bun ya. Matahari Matahari tangguh. Terima kasih ya, Bunda. Ya, sama-sama, Mam. Ya, sukses selalu ya, Mam. Ya, nanti semangat, Mam. Ya, nanti kita Tina, Waalaikumsalam. nanti juga akan Tina sharing-sharing ya, Bun. Jangan bosan. Waalaikumsalam, Bunda. Oke. Kita mulai. Bunda coach. Bun, kita nengoknya ke sini ya, Bun. Kita nengoknya ke layar. Oke? Kami buka Tina. Apa Tina coach, Bunda coach? Oke. Terekam dulu ya. Oke, atau Bunda dulu berarti. Masih ada enggak ini? Enggak ada. Ini belum sama ada. 441 masih ada, Mam. Boleh, Mam? Sampai pukul 15.20. Bun, bukunya singkirin, Bun. Ya, ini Tina terus pakai. Lumayan. Siap ya, Bu? Apa itu suara Mam itu? Iya, Bu. Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bunda. Alhamdulillah baik. Nah, apa yang mau dibicarakan dalam sesi ini, Mam, siang ini? Aduh, Bun. Tadi saya kan baru ngajar kelas 75 tuh. Rasanya kok miris sekali saat ini anak-anak tuh belajarnya enggak ada rasa tanggung jawab sama sekali tentang pembelajaran. Jadi ditanya, siapa nak yang belajar tadi malam? Tidak ada, hanya itu sajalah yang angkat tangan. Pina, Cia, Azra, seperti itu. Dulunya yang lain tetap itu yang mana? Dulunya kelas ini tidak separah ini loh, seperti itu. Jadi tanggung jawab mereka tuh semakin menurun. Dan ketika saya tanya, kalian di rumah ngapain, Nak? Mereka jawabannya mabar, main handphone, seperti itu. Jadi kita kan pulang tuh jam 14.30. Iya, hampir setengah 3 gitu Mama ya. Jadi ternyata di rumah mereka main handphone seperti itu yang dilakukan. Tidak belajar gitu ya, Mam ya? Iya. Nah, sekarang apa yang Mam bisa lakukan untuk menumbuhkan tanggung jawab mereka? Nah, tentu saja langkah yang pertama saya harus mengenali mereka satu persatu. Pendekatan persuasif. Oh ya. Saya akan memanggil mereka satu persatu, berbicara dari hati ke hati. Kenapa kok sekarang rasa tanggung jawab mereka ini berkurang jauh, tidak seperti dahulu? Apa sih penyebabnya? Bagaimana mereka istirahat, tidur, dan jam belajarnya seperti apa? Saya juga akan, kita ada wali kelas ya Bunda ya? Iya. Wali kelas ini saya juga akan menggali informasi. Tentunya wali kelas kan punya catatan-catatan tentang anak ini. Nah, itu juga sebagai bahan untuk saya. Dan jika juga tidak berhasil komunikasi dengan orang tua, bisa secara lisan, saya juga akan meminta nomor kontak dengan wali kelasnya untuk berbicara. Dan jika mungkin upaya-upaya ini tidak juga melihat menjadi sebuah progres keberhasilan, tidak ada kemajuannya, maka saya akan berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling. Karena saya yakin beliau punya ilmu, teori, dan pemahaman terhadap masalah-masalah yang dihadapi anak ini. Nah, menurut Mam,
Siswa yang bertanggung jawab itu seperti apa sih? Siswa yang bertanggung jawab. Nah, siswa yang bertanggung jawab itu menurut saya ya siswa yang menyadari bahwa ada hal-hal tertentu yang memang tidak harus mereka lakukan. Seperti itu. Yeah. Jadi belajar di rumahnya, belajar di sekolahnya, bagaimana dalam proses pembelajarannya mereka memang mengikutinya dengan baik, seperti itu. Apakah itu metode diskusi yang diterapkan gurunya, apakah itu metode individual, seperti itu, personal mereka yang diminta tampil satu persatu. Kemudian juga bagaimana penugasan ataupun tagihan yang dibuat oleh guru ini mereka lakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan juga. Iya, hasilnya maksimal, bukan asal-asalan, bukan asal ngumpul loh gitu loh. Ya. Jadi ada yang mereka lakukan gitu ya, iya, untuk kebaikan mereka gitu ya. Iya, mereka itu jadi anak yang tanggung jawab. Iya. Nah, Mam, kita kan ada level nih, Mam, dari angka 1 sampai angka 10. Kira-kira menurut Mam, sekarang mereka tersebut berada di level berapa ya? 75 ini. Iya, 75 tadi. Saya pikir masih berada di level 5. Wah, masih di level 5 ya, Mam ya? Iya, jadi kalau ada rating 1 sampai 10, anak-anak ini masih berada di rating 5. Ya dulunya mungkin awal-awal kemarin tuh kayaknya masih 6 deh. Kok akhir-akhir ini benar-benar berarti menurun gitu ya, Mam, levelnya gitu ya? Iya, menurun sekali rasa tanggung jawab mereka ini. Makanya saya sampai miris. Rasanya tuh astagfirullahaladzim, anak-anak hebat ini, kenapa mereka bisa seperti ini. Kayaknya gini juga loh, Bun. Pengaruh dari kawan yang di kelas itu, yang vokal istilahnya untuk hal-hal yang kurang positif, ini pengaruh untuk mengajak yang lainnya. Oh, jadi berefek semua gitu ya, Mam ya? Ketularan gitu. Benar. Jadi 75 ini kan Aji, Arjun, Farhan, dulu hanya nama-nama itu yang muncul. Iya, yang muncul. Sekarang udah Badim, Rangga. Sudah nambah terus ya, Mam ya? Iya, dari hari ke hari gitu ya. Paru yang dulunya tidak bertingkah sama sekali. Sekarang udah ikutan-ikutan juga, Mam ya? Iya, Bun. Kemarin juara azan kita Putra, Bun. Iya. Yang ikut itu juga, aduh. Nah, tadi kan Mam bilang di level 5. Kira-kira ke depannya Mam itu berharap di level berapa? Apakah bertahan di level 5 atau mungkin ambil level yang sempurna, atau harapan Mam di mana gitu? Ke depannya, inginnya saya berada di level 8 deh minimal. Di level 8. Jadi iya, meskipun 10 itu level tertinggi, saya belum berani berharap banyak untuk mereka berada di posisi itu. Jadi posisi level 8 itu menurut saya sudah insya Allah sudah luar biasa untuk proses pembelajaran di kelas ini jika mereka sudah bertanggung jawab. Berarti sudah, kalau tercapai level 8 udah jauh peningkatan ya, Mam ya? Iya. Nah, untuk mencapai level 8 tersebut, apa yang Mam lakukan agar dapat mencapai level 8 tersebut? Iya. Jadi untuk mencapai level 8 ini, hal yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat buku kontrol, di mana buku kontrol ini tidak terkait dengan daftar nilai. Berarti terpisah gitu, Mam ya? Jadi buku kontrol ini adalah buku catatan perubahan mereka sedikit demi sedikit, proses yang mereka sudah jalani. Jadi hal kecil pun yang mereka lakukan, jika itu sebuah perubahan, apapun akan saya catat di situ. Perubahan ke arah positif kah, atau perubahan ke arah yang semakin menurun daripada itu. Kemudian juga saya kan di kelas itu kita punya anak yang rasa tanggung jawabnya itu udah mulai lebih dibanding temannya. Saya akan jadikan, tapi kawan-kawan lainnya tidak mengetahuinya. Jadi ini semacam CCTV kelasnya seperti itu. Pengingat kelas gitu ya, alarm kelasnya. Pengingat kelasnya. Jadi bagaimana dia mengingatkan kawan-kawan, ayo kita belajar ini, seperti itu. Kawan-kawan, ayo kerjakan yang ini. Itu bisa jadi di kelas, bisa juga saat WA. Mereka punya WA grup gitu ya, di kelas. Rata-rata di kelas kita di SMP 3 punya grup kelas semua ya, Mam ya? Jadi memudahkan informasi untuk mereka berkomunikasi gitu kan? Iya, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana usaha yang akan melakukan? Bagaimana bisa melakukan itu? Iya. Usaha yang akan saya lakukan, karena kita satu kelas itu kan 10 mata pelajaran tuh, Bunda. Jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan 10 mata ini. Saya juga akan mengidentifikasi. Jangan-jangan salahnya tuh dari saya. Mungkin bahasa Inggrisnya saya tuh mengajarkannya
tidak fleksibel seperti itu, kaku mungkin seperti itu. Walaupun sudah berusaha berdiferensiasi penerapan pelajaran, masih banyak hal yang perlu saya perbaiki. Jadi saya ingin di istirahat kita di kantor atau kita di rapat-rapat guru atau di komunitas belajar, sharing, kolaborasi sama kawan-kawan, menemukan solusi untuk ini sehingga saya bisa menerapkannya. Ya, mungkin kelas. Bisa jadi guru-guru senior kita punya pengalaman seperti itu ya, Mam ya? Iya. Jadi bisa memberikan masukan gitu kan? Iya. Mungkin juga guru-guru kita yang junior juga punya trik dan tips. Iya, ya. Apa metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang lebih wow lagi. Yang lebih menantang lagi, jadi sehingga siswa tersebut tertarik untuk belajar ya, dan motivasi gitu, Mam ya? Iya. Nah, kapan nih rencananya mulai diterapkan nih, Mam? Kapan? Wah, tentunya ini menarik sekali pertanyaan Bunda. Hari ini hari Senin ya. Oh iya, saya ingatnya hari ini pagi PGRI, jadi saya udah tanggal 25. Ya, tentunya besok, insya Allah kan saya langsung terapkan. Semoga ini membawa perubahan yang ke arah yang lebih baik lagi untuk anak-anak ini. Karena tanggung jawab ini tidak hanya untuk mereka hidup sekarang, tapi juga untuk kehidupan mereka di masa datang. Bagaimana mereka hidup di masyarakat, bagaimana mereka hidup di keluarga nanti jika mereka udah punya keluarga, seperti itu. Iya. Nah, Mam, waktu kita sedikit nih, Mam. Nih mau berganti lagi. Ini, nah, apa yang Mam dapatkan dari sisi ini? Sharing hari ini. Iya, senang sekali Bunda. Kita bisa cerita-cerita seperti ini. Luar biasa, Mas. Terima kasih atas waktu yang sudah Bunda luangkan untuk saya. Jadi beban di hati saya itu ya hilang ya, agak menemukan solusi. Agak ringan gitu Mama. Tadinya bingung, mungkin sekarang sudah nampak itunya. Iya, tinggal beban saya bagaimana sih ke depannya gitu ya. Ke depannya seperti itu. Nanti kita sharing-sharing lagi ya Bu. Iya, ya. Terima kasih waktunya, Mam. Iya. Semoga ada manfaatnya apa yang sudah kita sharingkan hari ini. Iya. Ditunggu ya, Mam, action berikutnya dan juga laporan dari yang sudah menerapkan gitu kan. Sama Bunda. Ya, sukses selalu, Mam. Semangat. Amin, amin ya Allah. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, Mam. Apa kabar nih siang ini? Alhamdulillah baik, Mam. Tapi agak buntu dikit nih, Mam. Mau sharing nih. Waduh. Kira-kira kenapa itu? Apa yang harus kita diskusikan nih siang ini, Bunda? Ini nah, Mam. Anak-anak 75 itu, Mam, semakin hari ini semakin tidak menunjukkan sikap yang kurang bertanggung jawab itu, Mam. Itu terlihat dari belajarnya, dari tugas-tugas. Mereka kalau ditanya, Mam, anak-anak Ibu siapa yang belajar tadi malam? Hanya itu saja yang tunjuk tangan, Mam. Vina, Azra, itu terus. Jadi mereka itu nampaknya kurang minat, Mam. Apakah kurang minat belajar agamanya, ataukah dengan sayanya yang terlalu mungkin pemarah mungkin, Mam? Oke. Nah, Bunda, bagaimana nih cara Bunda untuk supaya anak ini bertanggung jawab itu bagaimana sih, Bun? Nah, itu dia, Mam. Akan melaksanakan pendekatan persuasif, Mam, dengan anak-anak tersebut. Menggali kenapa mereka akhir-akhir ini kurang semangat atau kurang bertanggung jawab dengan tugasnya gitu, Mam. Cara dari hati ke hati gitu ya? Cara dari hati ke hati, heart to heart. Heart to heart, face to face ya. Oke. Face to face ya itu, Mam. Kalau solusi itu belum menunjukkan hasil yang maksimal, berkoordinasi dengan wali kelas. Nanti wali kelas kan lebih tahu kelakuan anak-anak atau lebih paham dengan latar belakang mereka. Dan juga akan melibatkan salah satu di antara teman di kelas, Mam, itu kan semua ada yang peduli dengan kelasnya. Jadi mungkin sebagai pengingat mereka dan menghalu-halu atau mengayu-ayu gitu, Mam. Oh iya. Kalau masih juga belum, konsultasi dengan guru BK, teman. Guru BK kan memiliki solusi yang lebih itu
tentang permasalahan anak-anak seperti itu, Mam. Iya, mungkin wali Kalau kelas masih juga ya, belum Bu. mungkin melibatkan orang tua gitu, Mam. Mungkin ditanya sama orang tuanya kenapa anak-anaknya seperti itu, atau mungkin di rumah bisa jadi kurang perhatian gitu ya, Mam ya. Atau mungkin dibiarkan bebas bermain HP semalaman gitu kan. Karena mereka tuh kumpul-kumpulnya atau tidak belajarnya karena mabar gitu, Mam. Waduh, main game. Iya, itu Mam masalahnya. Memang pengaruh handphone ini luar biasa ya, Bunda ya. Iya, tapi mirisnya digunakan untuk main game, Mam, sampai larut malam gitu. Iya, kita kan pulang 2:30 ya, Bu. Iya, mungkin berapa jam. Tapi tidak digunakan untuk kegiatan yang positif itu, Mam. Oke. Nah, Bun, jadi menurut Bunda, siswa yang bertanggung jawab itu yang seperti apa sih, Bun? Siswa yang bertanggung jawab itu, Mam, siswa yang aktif dalam pembelajaran, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan peduli dengan apa yang kita perintahkan itu, Mam, atau yang kita tugaskan. Ada mereka merasa bahwa mereka punya tanggung jawab gitu, Mam. Iya. Iya. Jadi aktif ya, Bun ya, pembelajaran aktif. Hadir dalam pembelajaran. Sekarang kan semenjak kita ikut PPGP, Mam, kan hasil itu kan nomor sekian gitu, Mam. Yang lebih utama prosesnya gitu kan. Iya. Jadi biar anak itu mengikuti proses dengan baik, jadi mereka diminta untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri gitu, Mam. Iya. Nah, Bunda, ini saya punya level nih 1 sampai 10. Nah, kira-kira nih posisi anak-anak ini sekarang berada di level mana nih, Bun? Nah, Mam, kalau 775 itu, Mam, posisinya sepertinya di level 5 gitu, Mam. Masya Allah. Masih berada di kenapa tuh, Bun? Mereka Bunda nyampaikan masih berada di posisi 5 itu, Bun. Ya, dilihat dari keaktifannya jauh sekali dari sempurna gitu, Mam. Dan tugas-tugas yang disampaikan banyak sekali tidak mengumpulkan tugas gitu, Mam. Kurang rasa tanggung jawabnya gitu, Mam. Sangat kurang sekali. Jadi makanya saya melihat tepatnya di level 5 gitu, Mam. Nah, kira-kira nih Bunda pinginnya move pindah nih dari posisi 5 ini kemana nih, Bun? Ya, kalau pengennya sih level 10 sempurna gitu, Mam, gitu kan. Tapi kalau lihat dari sekarang tuh, Mam, sepertinya sulit untuk mengejar level 10 itu, Mam. Kalau level 8 saja tercapai itu sudah alhamdulillah gitu, Mam, sudah luar biasa. Oke. Nah, untuk mencapai berada di level 8 ini bukan cabai ya, Bun, bukan akun cabai dia, Bun. Level anak-anak ini sudah berada tingkat tanggung jawab pada level 8 ini, apa yang akan Bunda lakukan? Saya akan menggunakan buku kontrol gitu, Mam. Oh, iya. Ya, tapi tidak disatukan dengan buku nilai gitu, Mam. Dipisahkan, beda gitu. Di situ akan dilihat ketercapaian atau progres dari yang sudah dilakukan mereka, Mam. Iya. Dari sikapnya, dari keterampilannya, apakah sudah ada perubahan. Jadi digunakan buku kontrol. Dan juga saya minta tolong sama anak yang kelas yang lebih pengetahuannya lebih rata-rata ke atas gitu ya, Mam ya. Lebih bertanggung jawab. Dan juga yang lebih peduli dengan teman-temannya gitu, Mam. Saya melibatkan itu, meminta tolong untuk melihatkan kita yang guru magang, apalagi saya agama, Mam, seminggu 1 kali cuma masuk kelas, Mam. Jadi mungkin bisa setiap hari ke situ kan mungkin gitu. Jadi minta tolong sama teman yang anak kelas yang lebih mampu gitu, Mam. Iya. Dan juga berkoordinasi dengan teman sejawat, Mam. Kan ada 10 mapel, Mam. Iya. Di kelas itu. Mungkin guru-guru yang lain bisa memberikan solusi gitu, Mam. Oke. Nah, bagaimana Bunda bisa melakukan ini kira-kira? Ke depan itu bagaimana? Tentunya kolaborasi loh, Mam. Kalau sendirian agak sulit untuk melakukan sendiri gitu, Mam. Jadi kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan wali kelasnya, juga dengan guru BK, dan juga dengan orang tua gitu, Mam. Cara Bunda berkolaborasi dengan rekan sejawat tuh di mana tuh biasanya nantinya akan terjadi? Oh iya, bisa jadi, Mam, waktu istirahat menjelang bel masuk
atau mungkin dalam rapat rutin sekolah meminta sedikit waktu sama Bapak Ibu kepala sekolah atau wakil kurikulum gitu kan untuk mengevaluasi pelajaran dan merefleksi gitu Mam. Iya. Agar dapat menemukan solusi dari permasalahan tadi. Iya, iya. Mungkin Kombel juga membantu ya Bun ya. Iya, iya. Kita punya Kombel ya Mam ya. Iya. Kombel juga bisa kita diskusikan gitu ya. Iya, pertemuan rutin Kombel dimanfaatkan juga untuk sharing ya Bun. Iya, iya betul Mam. Iya. Karena saling berbagi itu sangat penting ya Bunda ya. Iya. Best praktis mungkin ada yang ya sudah beliau ya guru-guru senior kita yang banyak berpengalaman gitu ya Mam ya. Iya. Kita praktik baiknya dan memberikan solusi. Ya Bunda, kira-kira nih kapan nih Bunda mulai action? Nah secepatnya lah tentunya Mam. Besok akan langsung dieksekusi Mam. Wah, Masya Allah, luar biasa semangat Bunda ini memang menginspirasi saya juga. Bunda, kenapa menurut Bunda tuh tanggung jawab itu menjadi penting dalam kehidupan anak-anak kita tuh? Ya, kalau anak-anak tidak bertanggung jawab, Mam, ya mereka hidupnya tidak terarah gitu, Mam. Bagaimana pentingnya tanggung jawab itu untuk mereka, Bu? Ya, untuk kedepannya untuk mereka sukses pasti memiliki harus bertanggung jawab, Mam. Kalau tidak memiliki tanggung jawab, mereka pasti terlena dengan permainan mereka atau kelalaian. Jadi mereka tidak akan mau buat tugas, tidak akan mau peduli dengan teman-temannya di kelas gitu, Mam. Jadi tanggung jawab itu sangat penting. Iya, ya semoga berhasil ya Bun. Nah, Bunda, ini apa sih yang Bunda dapat dari bincang-bincang diskusi kita pada siang hari ini, Bunda? Wah, banyak sekali, Mam. Tadi awalnya bingung kali, Mam. Apa sih, bagaimana, apalagi usaha yang akan dilakukan? Apakah sayanya yang tidak bisa mengajar atau mungkin anak-anak yang image dalam pikiran anak-anak itu kalau belajar agama itu mengaji mungkin karena mereka kan sekarang ini anak-anak miris, Mam, banyak yang bisa tulis baca Al-Quran. Kadang apalagi yang kelas 7 gitu, Mam, kan yang sholat pun mereka niat sholat belum tahu, Mam. Sepertinya takut disuruh ngaji, Mam. Oh, alah. Ya, makanya untuk menghilangkan image itu saya berdiskusi dengan Mam kali ini. Tapi alhamdulillah dengan Mam sudah terbuka pikiran untuk ke depan cara penyelesaian permasalahan tersebut, Mam. Ya. Semoga anak-anak ini menjadi anak yang lebih bertanggung jawab ya Bunda. Nanti kita diskusi lagi ya Bun. Ya. Apa hasil yang dari kita diskusikan ini ke depannya. Nanti Bunda sharing lagi ya Bun. Ya. Kita juga ingin tahu apa hasilnya, bagaimana evaluasi, refleksi. Ya, terima kasih sekali nih Mam sudah mendengarkan curhat saya. Mam sudah dengan sabar memberikan solusi gitu kan. Alhamdulillah gitu Mam. Ya. Semangat terus ya Bun, karena tanggung jawab ini tidak hanya untuk mereka pada hari ini ya Bunda ya. Ya, tapi bagaimana mereka tuh menjadi pribadi yang dimanapun, kapanpun mereka berada, menjadi orang yang baik akhlaknya. Jangan semuanya memang dari hati, kan memang itu pure kewajiban mereka. Semangat selalu Bunda. Terima kasih Mam. Iya, kita tinggal kepo dan kita tinggal pulang lagi. Iya. Oke Bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Bapak dah.